untuk melihat uji normalitas data. Ada yang masih ingat? Udah perlu disampaikan belum untuk uji normalitas data? Bisa dilihat dari skewness atau tabel Kolmogorov, bukan Pak? Iya, betul. Bisa, yang pertama bisa dilihat dari hasil Squiness dan Kolmogorov-Smirnov. Kemudian apa lagi? Kolmogorov sama Piro. Spirowill. Oke. Kemudian selain itu ada lagi nggak? Ada lagi nggak selain itu? Atau cuma itu? Yang lain maksudnya dari 60 orang ada yang bisa jawab. Pakai apa lagi untuk melihat uji normalitas? Pakai apa? Nah, ini nih. Squiness dibagi standar error. Masih lupa? Ya kan kuliah mungkin jadi udah lupa. Jadi untuk menentukan uji normalitas data itu bisa dengan tiga cara. Yang pertama dilihat dari kurva atau grafik histogram. Kalau bentuknya menyerupai lonceng, lonceng itu kan lonjong ya, maka datanya berdistribusi normal si grafiknya. Tapi kalau sebalikannya, kalau tidak berbentuk lonceng, maka tidak berdistribusi normal. Tapi kan itu sifatnya tidak kuantitatif ya, tidak berupa angka. Nah, kalau yang lebih pasti lagi gimana? Bisa yang kedua, yaitu dengan membagi nilai squeeness dibagi dengan standar error. Kalau hasilnya kurang dari dua, maka datanya berdistribusi normal. Kalau lebih, ya berarti kebalikannya. Datanya tidak berdistribusi normal. Pak, kenapa kau harus menentukan ini dulu? Apa namanya normalitas data dulu? Ini untuk menentukan apakah ujinya ini menggunakan parametrik atau non parametrik. Kan gitu. Kalau datanya berdistribusi normal, maka menggunakan uji parametrik. Kalau yang tidak normal gimana? Nanti pakai non parametrik. Gitu ya. Sampai di sini, paham? paham Pak. Biar nggak keteteran nanti. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut gitu ya. Ini korelasi. Nah, kalau yang parametrik itu menggunakan Pearson, kalau yang non parametrik menggunakan Spearman. Oke. Bedanya itu saja. Kemudian setelah dimasukkan baru klik OK. Maka akan muncul output seperti ini ya. Berarti di sini value-nya berapa? Dari tampilan ini 0,0002. 0,002. 2. Berarti hipotesisnya H0 ditolak atau diterima? Diterima Diterima. karena H0 ditolak atau diterima? Ditolak. Ayo, yang mana nih? Tadi diterima, sekarang ditolak. Yang mana? Ditolak atau diterima? Kalau H0 itu apa sih? Ada atau tidak ada? Ada ada hubungan atau tidak ada hubungan hubungan? Pak, karena kurang dari 0,05. Kalau H0 itu ada hubungan atau tidak ada hubungan? Logiknya. Tidak Pak. Tidak ada hubungan. Kalau HA ada hubungan. Kalau misalnya p-value-nya kurang dari 0,005.
gitu ya. Nah, berarti hak nolnya ditolak atau diterima? Kalau kurang dari 0,05. H nol Ditolak. ditolak. Berarti kesimpulannya apa kalau H nol ditolak? Ada hubungan antara apa tadi? Berat badan ibu pada saat hamil dengan tekanan darah pada ibu hamil. Ya, karena p-value-nya adalah 0,002 atau kurang dari 0,05. Oke, kebayang sampai sini? Biar nggak terlalu cepat ya. Ada yang ketinggalan? Udah, aman. Oke, kalau sudah aman kita lanjut gitu ya, ke uji regresi. Nah, nanti di dalam menunya analyze, pilih regression. Gitu ya. Nah, bedanya kalau di regresi ini untuk melihat berapa keeratan atau kekuatannya. Sekaligus juga untuk melihat berapa sih koefisien determinannya. Berapa besar pengaruhnya variabel independen ini terhadap variabel dependen gitu. Nah, di sini ketika diklik masukkan variabel dependennya berarti tekanan darah, independennya adalah berat badan ibu. Kemudian langsung klik OK. Maka munculnya seperti ini outputnya. Nah, ketika output uji regresi ada beberapa tabel yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah R besar, yang R-nya ini besarnya. R besar ini untuk apa? Untuk melihat koefisien determinan. Ya. Sedangkan sedangkan R square itu untuk R square untuk melihat apa namanya koefisien determinan yang R besarnya ini untuk melihat kekuatan. Berapa besar sih kekuatannya gitu. Nah, kalau melihat dari data ini gitu ya, berapa besar kekuatannya? Apakah termasuk kategori ringan, sedang, atau sangat kuat? Kalau dari data ini. Tadi patokannya itu untuk melihat nilai kekuatan gitu ya. Kalau 0 sampai 0,25 itu lemah, 0,26 sampai 0,5 itu sedang, 0,5 sampai 75 itu kuat, 0,75 sampai 1 itu sangat kuat. Nah, sekarang kita lihat di sini, gitu ya. Berapa R-nya? Kan gitu ya. Berapa R-nya? Di sini R-nya adalah 0,233. Berarti termasuk kategori apa? Lemah, Lemah. kuat, atau sangat kuat? Lemah. Lemah, Pak. Lemah. Kenapa lemah? Kurang. Karena ada di antara 0,25 sampai 0,5. 0 Berapa sampai skornya? 0,25. 0 sampai 0,25. Di antara 0 berarti 0,23. Ini ya. Berarti ya kesimpulannya ya bahwa berat badan itu berhubungan dengan
tekanan darah, tapi nilai korelasi. Kenapa lemah? Ya, karena rentangnya 0 sampai 0,25 yaitu 0,233 gitu ya. Nah, kemudian berapa koefisien determinannya? Nah, itu dilihat dari R square yaitu 0,054 dikali 100%. Itu berapa? Berapa berarti? 0,054 dikali 100%. Berapa skornya? 5,4. 5,4. Gampang dong. Nah, berarti gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa variabel berat badan, ya berat badan pada ibu hamil itu hanya mempengaruhi 5,4% saja terhadap tekanan darah. Nah, dengan v-value-nya berapa? 0,002 bukan Pak? V-value-nya berapa? Ya, udah dikasih lingkar tuh 0,002. Tadi kembali lagi kalau 0,002 kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Terdapat ada hubungan antara tekanan darah, eh, maaf, ada hubungan antara berat badan ibu hamil terhadap tekanan darah. Jadi eh, cara cara menyimpulkannya dari independen dulu, baru dependen ya, antara berat badan dengan tekanan darah. Jadi kalau nanti melakukan uji korelasi dan integrasi, outputnya ini, gitu ya. Jadi ada R kecil untuk melihat tingkat kekuatan, kemudian R square untuk melihat berapa sih koefisien determinannya, gitu ya. Nah, jadi nanti interpretasinya adalah hubungan berat badan ibu dengan tekanan darah sistol menunjukkan hubungan yang lemah dengan R-nya adalah 0,233 dan berpola positif. Nah, positif kenapa? Ya karena R-nya kan bukan minus ya. Kalau ada tulisan min, ya berarti berpola negatif ya. Berpola positif artinya apa? Semakin bertambah berat badan ibu, ya, maka semakin tinggi tekanan darahnya. Gitu ya. Jadi penelitian ini menyatakan bahwa semakin berat badan, bertambah berat badan ibu, maka semakin tinggi tekanan darahnya. Berapa persen? Gitu ya. Nah, yaitu dengan nilai koefisien determinasinya adalah 0,054. Artinya apa? Ya, bahwa ya dengan persamaan garis regresi gitu ya. Nah, ini tekanan darah ini bisa berpengaruh sebanyak 5,4% ya ke berat badan terhadap tekanan darah. Dengan v-value-nya adalah 0,002. Berarti ada hubungan antara tekanan darah, maaf, antara hubungan antara berat badan terhadap tekanan darah. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau teman-teman skripsi ya, output yang ditempelkan di skripsinya yang ini ya. Jangan yang ini. Kalau ini adalah output SPSS-nya dilampirkan saja. Tapi di hasil yang dicantumkan adalah yang ini. Ya, untuk analisis bivariatnya. Nah, ditambah lagi nanti ada analisis univariatnya ya. Ada min max dan seterusnya. Oke, sampai di sini kebayang? Dari 61 orang biasanya ada yang gak kebayang gitu. Ya kecuali kalau sambil ngobrol ya. Kalau saya mau sambil ngobrol mau nggak ya terserah. Nanti yang penting ujian bisa. Atau nanti ketika skripsi bisa. Jadi kalau ada yang nanya, skripsi nanti nggak bisa jawab. Wah, uji korelasi itu kayak gimana? Syaratnya kayak gimana? Nih caranya gimana? Cara bacanya gimana? Kalau ada yang jawab nggak tahu, terus nanya yang ngajarin siapa Pak Ambar, wah ini berarti orangnya
yang memang nggak niat gitu ya, karena saya sudah menyampaikan. Gitu ya. Jadi jangan sampai menyalahkan, oh nggak pernah diajarin Pak. Nah, ini saya sudah sampaikan ya. Jadi teman-teman nanti silahkan gitu ya mencoba. Nah, sekarang kita coba simulasikan ya. Kalau misalnya ada yang mau buka laptop dan punya file yang waktu dulu ya, yang uji chi-square, nah, itu boleh digunakan ya. Silakan ada yang mau nyoba sambil kita nyoba ya. Biasanya kalau statistik kalau nggak nyoba itu bingung, harus dicoba. Nah, sekarang kita gunakan file yang lama ya, yang waktu dulu kita uji chi-square. Muncul nggak ya? Sudah Sudah, muncul Pak. belum? Sudah ya. Nah, misalnya kita akan melakukan pengujian ya terhadap data yang ada di sini, yaitu ingin mengetahui apakah usia atau umur ya, ini umur berarti ini ya, datanya dalam bentuk numerik ya, terhadap tekanan darah di sistol ya. Apakah ada hubungan antara umur terhadap tekanan darah? Langkah pertama apa yang harus dilakukan kalau akan menguji ini? Berarti apa yang harus dilakukan? Sebelum uji bivariat, Uji kenormalan, Pak. ya uji normalitas data dulu. Caranya gimana? Udah ya, Analyze, Analyze. analyze, kemudian explore, deskriptif, explore. explore, Ya, masukkan variabelnya ya. Kemudian plot dan normality plot with test. Continue dan oke. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita lihat, ini normal atau enggak datanya. Berarti dengan tadi nilai squeeness dibagi standar error. Nilai squeeness-nya berapa? 0,214. 0,214 dibagi 0,330. Berapa hasilnya? Coba dihitung. 0,214 648, Pak. ya. 0,648. 0,468. Itu normal nggak? Normal, karena kurang dari 2. Karena nilainya kurang dari 2, maka distribusi normal. Berarti ujinya adalah uji Parametrik. Ya, kita lanjut. Berarti analyze. Tadi kita lanjutkan uji korelasi. Ya, analyze. Di sini ada korelate. Kemudian klik bivariat. Ya, kemudian masukkan usia tadi variabelnya dan sistolik. Kemudian klik Pearson. Karena parametrik ya, kecuali kalau tidak normal, parametrik eksperimen. Klik OK. Nah, ini hasilnya. Muncul nggak di layar teman-teman? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Muncul ya. Berapa v-value-nya? 0,019, Pak. 0,019. Berarti kesimpulannya apa?
Kalau v-value-nya ini. Terdapat hubungan Terdapat hubungan antara apa? antara usia responden dan sistolik. Tekanan Antara sistolik. usia dengan sistolik atau tekanan darah ya. Pada sistolik. Oke. Paham ya? Yang lain bisa mengikuti cara bacanya. Ya, jadi patokannya nilai alfa. Kalau kurang dari nilai alfa berarti ada hubungan. Kalau lebih dari nilai alfa berarti tidak ada hubungan. Ya, gampangnya kayak gitu. Kemudian kita lanjut menguji regresi berapa kekuatannya. Analyze, kemudian di sini ada regression. Bisa mengikuti? Ada yang sambil nyoba nggak? Ada. Nah, setelah regression maka klik linear karena di sini regresi linear ya. Klik linear. Nanti kalau yang ini beda lagi ada regresi soalnya ada regresi logistik gitu ya itu multivariat. Sekarang kita regresi linear. Klik. Nah, setelah diklik kita pisahkan ya. Yang variabel dependennya berarti apa? Sistolik. Yaitu sistolik atau tekanan darah. Variabel dependennya Usia. usia. Kita klik. Setelah itu baru kita klik OK. Maka akan muncul ya nilainya seperti ini. Kalau muncul nilainya seperti ini, maka yang harus dilihat apa dalam regresi dan korelasi? Yang mana yang harus dilihat? Nilai mana? R kan Pak. R dan R square. Yaitu R dan R square. R square. Ada nilai R dan juga nilai R square. Dan satu lagi, nilai signifikansi. Yaitu yang ya. Nah, berarti di sini kekuatannya lemah, sedang atau sangat kuat R-nya. Sedang, Pak. Sedang. Kenapa sedang? Di antara 0,26 dan 0,5. 0,26 sampai 0,5 yaitu R-nya berapa? 0,326. 0,326. Berarti kekuatannya Sedang. 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 Koefisien determinannya berapa? Angkanya 10,6 bukan, Pak? berarti 0,106 dikali 100% berapa? 10,6. 10,6. Nah, artinya bahwa tekanan darah mempengaruhi berdasarkan rumus persamaan umur mempengaruhi tekanan darah sebesar 10,6% saja. Loh kok cuma 10%, Pak? Ya berarti sisanya itu dipengaruhi oleh variabel ataupun faktor yang lain gitu ya. Tekanan darahnya. Jadi ya umur hanya cuma 10% doang. Karena menurut teori kan tekanan darah bisa juga dipengaruhi oleh tingkat stres gitu ya. Konsumsi makanan, ya, istirahat dan sebagainya. Berarti umurnya cuma 10% aja. P-value-nya adalah 0,019. Berarti ada hubungan antara umur terhadap tekanan darah. Sampai di sini ada yang belum mengikuti atau tiba-tiba ngeblank? Biasanya ada yang tiba-tiba ngeblank. Kalau kelewat dikit langsung ngeblank. Ada? Atau Pak tadi kelewat Pak lupa gitu. Boleh. Ada yang terlewat atau nggak ada yang terlewat sebelumnya?
Tidak ada. Nah, kalau tidak ada berarti langsung ujian langsung cus ya. Langsung siap ya. Langsung berangkat nih kalau ujian. Nah, kalau menemukan datanya tadi apa tidak berdistribusi normal berarti pakai yang non parameter ya, yang eksperimen. Cara bacanya sama, cuma beda tampilannya aja. Itu untuk menentukan mana uji yang tepat. Jadi sekali lagi untuk menentukan analisis data atau uji statistik itu kita harus diawali dengan skala ukur terlebih dahulu. Skala ukurnya apakah kategori, kategori numerik, apakah numerik dengan numerik. Ya, itu posisinya kalau skripsi ada di mana? Ada di DO. Maka harus hati-hati tuh penentuan di DO, skala ukur. Ya, apakah mau dibuat dalam bentuk kategori ataukah dalam bentuk numerik. Ini berdasarkan siapa ya? Berdasarkan peneliti. Peneliti mau dibawa kemana arah penelitiannya kan begitu. Gantung tujuannya, gitu ya. Nah, kalau misalnya ketemunya datanya numerik dengan numerik, ya berarti korelasi dan juga regresi. Kalau datanya kategori chi-square. Kalau kategori numerik, uji T atau uji ANOVA. Sudah, itu. Nah, nanti untuk tahap selanjutnya ada juga uji multivariat. Gitu. Nah, itu nanti. Tapi untuk satu, saya rasa cukup ya sampai uji bivariat ya untuk menganalisis hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dan berapa kekuatannya gitu ya, nah, dari uji tersebut. Oke, itu saja teman-teman. Singkat ya, tapi mudah-mudahan terbayang lah ya, terbayang nanti ketika digunakan uji ketika skripsi ya, skripsi ini langsung bisa mengoperasionalkan